إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita yang utama dan pertama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang maha pemurah dan maha penyayang, Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam bagi kita semua. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada setiap khutbah Jumat, khatib berwasiat terutama untuk diri dan juga para hadirin semuanya. Marilah saudara-saudaraku seiman yang hadir pada Jumat mulia ini, kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala guna mendapatkan ridho dan diridhoinya agar hidup kita selamat di dunia dan akhirat. Meneladani kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW, pemimpin itu merupakan laku ibadah yang diwujudkan dalam semarak kemuamalan, laku amal yang saling menghormati, memberikan manfaat migunani sesama umat muslim, umat manusia, bahkan semesta sebagai perwujudan Islam rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia diberi mandat sebagai pemimpin di muka bumi ini sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Maka para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di bumi? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Maka Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari surat ini jelaslah bahwa manusia diberi mandat dan amanat untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Hanya dengan bimbingan ilmu dan ridho dari Allah, maka kita sebagai pemimpin akan menghadirkan sebuah kemaslahatan, yaitu perdamaian di antara sesama manusia dan melestarikan lingkungan hidup. Namun demikian, tanpa ilmu dan tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala,
Sebagaimana para malaikat tadi menyampaikan bahwa manusia cenderung merusak dan menumpahkan darah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepemimpinan diamanahkan pada setiap zaman, pada setiap level, pada setiap jengkal tempat di bumi ini ada pemimpinnya. Dan oleh karena itu manusia, kita semua sebagai pemimpin, ada pemimpin di antara kita. Rasulullah menjadi teladan kepemimpinan kita, baik melalui sikap, perkataan, perilaku dan perbuatannya yang termaktub dalam hadis yang bisa kita pelajari dengan berbagai sumber periwayat. Karakter kepemimpinan Rasulullah terbentuk melalui serangkaian ujian kehidupan, mulai dari masa kecil di saat muda dan menghadapi berbagai kesulitan kehidupan. Maka Rasulullah pun adalah pemimpin yang teruji, mengatasi segala kesulitan dalam perjalanan hidupnya, yang membentuk karakter tangguh dalam menghadapi ujian dan cobaan atau adversity question. Sifat tangguh dan jujur atau siddiq menjadi sifat kepemimpinan, satunya kata dan perbuatan yang dalam kearifan kita di sini, di Jawa, di Jogja adalah nyawiji greget sengguh ora mingkuh. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kepemimpinan Rasulullah yang teruji ditunjukkan dengan ketika menjadi muda dan dewasa diberi tanggung jawab perdagangan, mengelola sumber daya dan sumber dana. Maka sifat jujur itu dapat diwujudkan menjadi dapat dipercaya, menjadi amanah, dan Rasulullah mengemban kewirausahaan sukses yang didasari dengan ikhlas, berkomitmen, bekerja keras, tuntas, bermanfaat dan migunani. Dalam menjalankan tugas dan pengembangan amanah dilaksanakan secara utuh, yang dalam bahasa kearifan kita di sini digambarkan sebagai golong gilik, tetek, tatak, dan tutuk di dalam menjalani amanah itu. Kepemimpinan Rasulullah yang teruji dalam bidang strategi dan politik menghadirkan suatu perdamaian, dikembangkan melalui masyarakat madaniyah di kota Madinah yang sangat beragam, baik suku, juga keturunan-keturunan atau bani-bani, tradisi, dan juga agama dari para leluhurnya. Dan Piagam Madinah dapat terwujud merupakan salah satu piagam tertulis yang mengemban kesetaraan, menjamin dan menghargai keragaman, mengembangkan perdamaian dan keamanan, menentang perbuatan-perbuatan zalim dan berbuat kerusakan. Maka sifat tabligh pemimpin yang mampu teruji menyampaikan dan mewujudkan perbaikan kehidupan, yakni memuliakan kemanusiaan dan melestarikan lingkungan di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Dalam kearifan diwujudkan juga upaya untuk memperindah dan memuliakan lingkungan bumi kita ini dengan hamemayu hayuning bawono. Kepemimpinan Rasulullah juga teruji dalam wujud keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat yang dipandu dengan cahaya ilmu, kekuatan manajemen, dan juga strategi Rasulullah dalam memimpin berbagai pertahanan diri, melawan kezaliman dan juga perang terhadap yang memerangi umat Islam. Oleh karena itu, berbagai tugas kepemimpinan itu sangat penting untuk memiliki pemimpin yang cerdas atau fatonah.
Di era sekarang juga harus mampu membaca kata-kata dan kenyataan, reading the world and the word. Maka sungguh sangat luar biasa kunci Al-Quran yang dimulai dengan Iqra. Bacalah, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang menjadikan wahyu pertama ini ke bumi di bulan Ramadan sebagai panduan Rasulullah dalam menjalankan tugas-tugas kenabiannya, menjadi pemimpin umat, menjadi pemimpin yang rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hakikat kepemimpinan yang diajarkan dan diteladankan Rasulullah SAW itu berorientasi pada peningkatan kualitas takwa. Takwa adalah terusan akhlakul karimah, budi pekerti mulia, sebagaimana hadis Nabi berikut ini, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Pertanyaan yang reflektif adalah bagaimana kita bisa memimpin dengan meneladani Rasulullah SAW itu, dan bagaimana pemimpin itu selalu dilandasi iman dan takwa, dan juga tindakannya bermanfaat migunani bagi sesama. Tidak ada pemimpin tanpa ujian. Kepemimpinan yang teruji merupakan rekam jejak perjalanan hidup seseorang dalam menangani masalah-masalah dan mengatasi persoalan hidup dan kehidupan. Jelaslah bahwa dengan ujian pemimpin itu akan meningkat kualitas hidupnya. Apakah seorang memiliki karakter dan kualitas dapat meningkatkan kemaslahatannya? Maka panduan bagi kita yang mendapatkan amanah sebagai pemimpin, dan kita akan menghadapi satu proses pemilihan kepemimpinan dalam konteks meneladani Rasulullah, maka panduan kita adalah kita mencari dan memilih pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Ma'asyiral muslimin rahimatullah, dalam konteks bangsa Indonesia yang sedang bergerak mencari pemimpin, maka inspirasi dari Pancasila juga bisa menjadi panduan kita di dalam melaksanakan penilaian, analisis, dan pemilihan. Di dalam Pancasila ada dimensi-dimensi berketuhanan, berkemanusiaan, berkedaulatan, bermusyawarah, dan berkeadilan. Marilah kita cek bersama-sama apakah dalam diri kita sudah memiliki aspek-aspek kriteria dimensi tersebut. Dan untuk itu ketika kita memilih nanti, para pemimpin hendaknya juga memiliki 4 kriteria dari Rasulullah SAW dan juga 4 sila yang ada di Pancasila. Dengan 9 kriteria tersebut kita bisa menilai secara kuantitatif dan kualitatif para calon yang diusulkan untuk dipilih rakyat secara langsung pada tahun 2024 depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepemimpinan yang teruji tersebut pantas untuk digunakan untuk membumikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Setiap kita hendaklah mengambil peran sebagai pemimpin dirinya, keluarganya, komunitasnya, dan bisa bersinergi dengan menebar dan menabur manfaat migunani untuk bangsa Indonesia yang sedang membangun ini. Maka dari itu, marilah kajian-kajian penting ini kita laksanakan di berbagai kesempatan, di berbagai komunitas untuk menilai dan menganjurkan pada diri kita sendiri bahwa kita punya tugas kemuliaan menjadi pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, dengan introspeksi itulah maka kita
memohon kepada Allah mudah-mudahan diberi kekuatan menjadi seorang pemimpin yang diamanatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, dan juga di antara kita akan menjadi pemimpin yang membawa umat dan negeri ini maju ke depan dan bumi ini lestari dan damai di bumi. Marilah kita akhiri dengan merefleksikan apa yang kita pahami dan kita kerjakan untuk perbaikan dan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebagai khutbah penutup, khatib menyampaikan pesan bahwa setiap waktu marilah kita meningkatkan iman dan takwa dengan ilmu dan amal yang bermanfaat dan menggunani. Semoga kita menyadari bahwa setiap kita adalah pemimpin, memiliki mandat dan tugas kemuliaan untuk memanusiakan kemanusiaan dan melestarikan lingkungan hidup. Kepemimpinan kita dan pilihan kepemimpinan di antara kita akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia dan di akhirat. Marilah kita akhiri khutbah Jumat ini bersama-sama agar kita mendapatkan diri kita menjadi pemimpin, sekaligus muncul pemimpin di antara kita yang dapat berkualitas iman takwanya, menebarkan kebaikan, manfaat migunani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujib da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah yang Maha Mulia, kami bersyukur atas karunia yang telah dilimpahkan iman dan takwa kita. Mohon kiranya dapat selalu dibimbing untuk meningkat dari waktu ke waktu. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami menerima tugas kekhalifahan, kepemimpinan di muka bumi ini. Mohon bimbingannya, mohon ilmu dan segenap kekuatan agar kami semua dapat menghadapi persoalan-persoalan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Kiranya kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, baik di dalam diri kami, di keluarga kami, di komunitas kami, di bangsa dan negara kami, dan di seluruh dunia, agar kami bisa menciptakan rasa damai, kemuliaan dalam memuliakan kemanusiaan, dan juga kami dapat mengatasi masalah-masalah yang kini sedang melingkupi, yaitu lingkungan hidup yang semakin rusak, dapat kami perbaiki bersama-sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami bimbingan dan ridho-Mu di dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai mahasiswa, sebagai pembelajar, sebagai dosen, sebagai peneliti, sebagai pimpinan di berbagai level, dan berilah kami tugas-tugas yang
Meskipun berat, insya Allah kami akan tunaikan dengan ridho dan kuasa-Mu. Semuanya bisa kami rampungkan, kami selesaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihkanlah, kuatkanlah di antara kami pemimpin yang mampu membawa cahaya kehidupan, cahaya ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersyukur sekali lagi saat ini di sekitar kami jalan damai ada di sekitar kita. Namun di antara saudara-saudara kami masih dalam situasi konflik dan perang, redakanlah itu semua dan berilah rasa damai, tentram, sehingga dapat melaksanakan apa yang Engkau ajarkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan kabulkanlah doa kami. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.